biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, pada pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan anak dan remaja Gepil Jemaat Via Dolorosa. Kakak percaya adik-adik semua sudah siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, saya mengajak dengan hati yang penuh sungguh-sungguh kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri sambil kita memuji Tuhan. Kita menyanyi Dari Terbit Matahari. Satu dalam doa pembukaan, mari berdoa. Bapa dalam sorga, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami. Cinta kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolong kami, pimpin ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik,
masih tetap semangat, sukacita. Kita kembali akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita katakan, Tuhan Yesus baik. Silahkan duduk adik-adik. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari adik-adik kita beri yang terbaik buat Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kabar sukacita yang akan disampaikan oleh Kakak Selin. Namun sebelum kita mendengarkan kabar sukacita, mari adik-adik kita menyanyi "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan,
adik-adik semua, tetap semangat dan tetap ceria ya. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang punya Alkitab, ayo sama-sama pegang Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama ya. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita satu dalam doa ya. Teman-teman, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih kami telah memuji Engkau. Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Ya Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami saat ini. Inilah doa saya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Adik-adik telah selesai membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Nah, tentang apa? Tentang menghargai anugerah Tuhan. Kak, anugerah itu seperti apa ya kak? Nah, sebelum kakak menjelaskan anugerah itu seperti apa, kakak mau bertanya sama adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di mana saja. Adik-adik punya hobi kan? Mungkin hobinya seperti bermain bola, atau ada yang suka bernyanyi, atau ada yang suka bermain bulu tangkis, atau ada yang suka bermain musik, atau menari, atau ada yang suka ganggu-ganggu temannya. Nah, adik-adik gak boleh ganggu-ganggu temannya ya. Nah, kelima hobi yang tadi kakak sebutkan itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik dalam bentuk talenta. Nah, talenta itu yang dipercayakan kepada adik-adik untuk dikembangkan menjadi hobi.
Nah, adik-adik yang memiliki talenta seperti yang kakak sebutkan tadi, kadang ada yang sombong loh. Ada yang sombong terhadap teman-temannya. Wih, dia bisa bermain bola. Teman, bisa nggak kamu ajarin aku? Ada yang menjawab, kamu bermain sendiri, aku nggak suka bermain sama kamu. Aku kan lebih jago dari kamu. Adik-adik, sikap yang sombong dan meninggikan diri itu tidak baik loh. Itu sama saja adik-adik tidak menghargai anugerah Tuhan. Nah, kita belajar pada pagi hari ini untuk menghargai anugerah Tuhan. Bagaimana menghargainya? Dengan mengajari juga teman-teman kita yang ingin seperti kita. Seperti adik-adik yang suka bermain bola, mungkin teman-teman yang lainnya mau seperti adik-adik, mau bisa bermain bola. Nah, adik-adik seharusnya dan sebaiknya adik-adik mengajar juga mereka bermain bersama untuk bermain bola. Tidak boleh sombong, karena sombong itu sama saja adik-adik tidak menghargai pemberian Allah, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingat ya firman Tuhan bahwa pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap menghargai anugerah Tuhan, anugerah yang telah diberikan kepada adik-adik. Anugerah seperti apa? Talenta yang adik-adik miliki, seperti bermain bola, menari, bernyanyi, dan sebagainya. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik, jangan membuat adik-adik menjadi sombong, tetapi tetap menjadi adik-adik yang baik hati, rendah hati terhadap teman-temannya yang ingin belajar bersama-sama dengan adik-adik sekalian. Nah, karena adik-adik sudah baik terhadap teman-temannya, dengan demikian adik-adik juga bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita juga sempat ditegur oleh orang tua atau guru sekolah minggu, adik-adik tidak boleh marah ya, karena itu yang terbaik untuk adik-adik. Diberikan nasihat supaya adik-adik bisa menjadi lebih baik, menjadi anak Tuhan yang lebih semangat, menjadi anak Tuhan yang suka melakukan firman Tuhan, dan menjadi talenta dan karunia yang dimiliki oleh adik-adik haruslah menjadi adik-adik sebagai anak yang baik, memakai talenta untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya yang bisa bernyanyi loh, yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi adik-adik yang suka bermain musik, suka bermain bola, bermain bulu tangkis, itu juga bisa memuliakan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengajak teman-teman yang ingin bermain dengan kita, belajar dengan kita bersama-sama untuk mengembangkan talenta yang adik-adik punya. Kemudian adik-adik juga tidak boleh sombong. Kalau adik-adik bisa bermain bola, bisa menyanyi, bisa menari, itu bukan karena kekuatan adik-adik sendiri, tetapi itu karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada adik-adik. Maka dari itu, adik-adik perlu mensyukurinya, memuliakan anak yang baik, takut akan Tuhan. Semoga firman Tuhan bisa adik-adik dengarkan dan pahami ya. Tetap menjadi adik-adik yang baik hati dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Nah, adik-adik, sama-sama kita akan berdoa syafaat ya. Sebelum kita berdoa, mari kita ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan diam di tempat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu, terkhususnya untuk setiap anugerah yang Engkau percayakan kepada kami untuk mengembangkan setiap talenta-talenta yang ada.
Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat untuk orang lain. Bapa, kami berdoa untuk sekolah yang adik-adik sekolah minggu saat ini jalani, baik bangku sekolah dasar atau TK atau mungkin ada yang SMP. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar adik-adik terkasih dapat belajar secara online dengan baik. Berikan kepintaran serta ketekunan sehingga mereka dapat memahami setiap materi-materi yang ada. Buat orang tua kami ya Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap tugas dan tanggung jawab, juga usaha-usaha yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesehatan yang juga kami terima sampai saat ini. Sertai kami Tuhan saat kami selesai mengikuti ibadah ini dan kembali melakukan aktivitas selanjutnya yang akan kami lakukan masing-masing. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini mungkin tidak sempat mengikuti live streaming. Engkau memberkati teman-teman kami ya Tuhan, yang malas Engkau ketukkan pintu hati mereka sehingga mereka dapat semangat dan ceria untuk mengikuti ibadah live streaming. Yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Engkau memberkati mereka, menjamah tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka pun boleh memperoleh kekuatan yang baru dan boleh kembali mengikuti persekutuan yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan di muka bumi ini. Bapa di sorga, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, permohonan kami, ucapan syukur kami yang dapat kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji-muji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan kabar sukacita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita katakan, kerja buat Tuhan.
seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak percaya ibadah kita pada pagi hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Salam sehat selalu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.